Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Manajemen Proyek Perangkat Lunak akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu yang mengenai What's Phone. Oke, di sini ada analisis kebutuhan. Yang pertama, bagaimana memastikan bahwa desain situs memberikan pengalaman pengguna yang intuitif dan memudahkan navigasi. Yang kedua, ada bagaimana memastikan bahwa informasi tentang spesifikasi gadget, ulasan, dan berita tetap akurat dan terkini. Yang ketiga, ada bagaimana menyediakan sistem pencarian dan filter yang efektif untuk membantu pengguna menemukan informasi yang mereka butuhkan dengan cepat. Ada analisis fungsional. Yang pertama itu ada berita dan ulasan, yaitu artikel tentang berita gadget terbaru dan ulasan mendalam tentang produk. Yang kedua itu ada katalog produk, yaitu daftar gadget dengan spesifikasi, gambar, dan juga harga. Yang ketiga itu ada fitur pencarian, yaitu kemampuan untuk mencari produk berdasarkan kategori, merek, ataupun spesifikasi. Oke. Sih. Analisis non-fungsional. Pertama, performa. Website harus memuat halaman dengan cepat. Ini melibatkan optimasi gambar, penggunaan caching, dan pengolahan sumber daya yang efisien. Website harus tetap responsif bahkan ketika ada banyak lalu lintas atau data yang harus diproses. Kedua, keamanan. Implementasi protokol keamanan seperti SSL atau TLS untuk melindungi data menggunakan pengguna dan transaksi, serta kepatuhan terhadap regulasi privasi seperti GDPR atau CCPA untuk melindungi data pribadi pengguna. Yang ketiga, ketersediaan. Website harus memiliki tingkat ketersediaan tinggi dengan downtime minimal, pertimbangan untuk menggunakan layanan hosting yang andal, implementasi sistem cadangan untuk memastikan website tetap tersedia jika ada kegagalan sistem. Skalabilitas. Skalabilitas terbagi menjadi dua macam. Ada ekspansi dan modularitas. Ekspansi, kemampuan untuk menangani pertumbuhan lalu lintas dan volume data tanpa penurunan kinerja. Lalu, modularitas, struktur yang memungkinkan penambahan fitur atau peningkatan sistem tanpa mempengaruhi fungsi yang ada. Selanjutnya, keterjangkauan, kompatibilitas perangkat. Website harus dapat diakses dan berfungsi dengan baik di berbagai perangkat dan ukuran layar, termasuk ponsel, tablet, dan desktop. Ya, terima kasih Mas Akil atas kesempatannya untuk saya mempresentasikan bagian dari diagram UML dalam proses pembuatan website seputar informasi gadget ini. Nah, yang pertama itu kita akan diarahkan pada user atau pengguna itu pada page awal itu akan register terlebih dahulu. Kemudian setelah register itu akan diarahkan kepada page login. Dan setelah page login selesai, pengguna bisa melihat link pembelian. Nah, setelah masuk ke link pembelian ini, pengguna dapat memilah produk, mencari kategori dari gadgetnya dan melihat informasi maupun spesifikasi dari gadget tersebut gitu. Oke, selanjutnya Mas. Baik, saya akan melanjutkan. Di sini ada analisis risiko ya.
Yang pertama itu ada dari biaya pengembangan dan pemeliharaan. Nah, ini itu termasuk risiko operasional itu keuangan. Nah, di biaya pengembangan dan pemeliharaan ini kami memiliki resiko yaitu dengan adanya pengembangan fitur, perbandingan perangkat, ulasan penggunaan, penggunaan data, itu bakal memerlukan banyak anggaran pastinya. Nah, maka dari itu di sini kita melihat di sini ada impact-nya yang sangat tinggi karena mungkin keterlambatan deadline untuk mengumpulkan websitenya, untuk tanggal deadline jadinya, dan kemungkinan terjadi medium karena bisa diatasi dengan ya banyak hal lah. Nah, selanjutnya di sini ada solusinya. Di sini kayak buat estimasi, kita akan membuat estimasi biaya yang akurat sejak awal project ini dibuat dan mempertimbangkan semua aspek termasuk pengembangan, pengujian, hosting, dan pembaruan rutin. Nah, supaya jadi estimasinya lebih baik lah. Jadi nggak ada namanya kita kesalahan teknis dalam menghitung keuangan. Selanjutnya boleh. Nah, selanjutnya ini masih di seputar biaya di resiko operasional ya, yaitu di biaya infrastruktur. Jadi masalahnya itu karena situsnya bisa padat data dan memiliki lalu lintas tinggi ketika banyak yang akses, jadi memerlukan hosting yang premium ataupun bandwidth yang besar. Nah, itu berpotensi meningkatkan biaya operasional juga. Nah, dari itu kita udah ngasih solusi juga. Ini yaitu menggunakan layanan cloud yang scalable seperti AWS, Google Cloud atau DigitalOcean yang memungkinkan hanya membayar sesuai penggunaan, jadi nggak ada yang berlebihan gitu loh. Dan kita juga bisa menghindari biaya besar di awal. Terus juga bisa pilih paket hosting yang sesuai dengan kebutuhan, jadi bisa meningkatkan kapasitasnya seiring pertumbuhan dari traffic situs tersebut. Nah, boleh lanjut. Ya, selanjutnya ini ada dari risiko teknis ya, yaitu manajemen data yang kompleks. Karena mengelola database besar itu bukan hal yang mudah, jadi itu juga banyak isinya banyak seperti spesifikasi perangkat, itu pun bisa jadi sulit. Tanpa perancangan yang baik pun situs juga bisa jadi lambat atau menampilkan data yang nggak akurat. Nah, di sini kita juga sudah menganalisis yaitu dengan impact medium dan kemungkinan terjadi mungkin rendah. Karena di sini kita juga udah ngasih solusi yaitu menggunakan DBMS yang efisien, optimalkan arsitektur dan query, terapkan caching, serta membuat sistem backup otomatis dan lakukan monitoring rutin. Boleh di next. Nah, selanjutnya ini ada integrasi API. Masih dari resiko teknis. Dalam resiko ini kita itu memiliki masalah yaitu pembaruan otomatis perangkat baru bisa rumit karena jika API nggak diintegrasikan dengan benar akan memengaruhi keakuratan informasi yang bakal disajikan. Makanya dari sekarang mungkin kita harus lebih detail dan nggak ada kesalahan dalam mengintegrasi API ini. Nah, kita juga udah punya solusi di sini yaitu perencanaan akomodasi API yang baik, gunakan protokol standar seperti REST atau GraphQL. Terus juga lakukan pengujian menyeluruh sebelum mengimplementasi dan monitor performa API secara rutin untuk mendeteksi serta memperbaiki masalah dengan cepat. Di sini impact medium dan kemungkinan terjadi juga medium ya. Selanjutnya. Nah, di sini ada dari risiko UX ya, yaitu desain antar muka yang kurang baik. Nah, di sini kita mempunyai impact yang low dan kemungkinan terjadi medium. Ya, ini balik lagi kalau semisal nanti sudah memasuki tahap di mana relaunching kita akan menunjukkan desain web kita sebelum launching, dan itu juga menjadi tantangan kita saat memperkembangkan website ini. Dan mungkin kita juga mempunyai
solusi seperti memahami kebutuhan dan preferensi mereka. Jadi kayak kita memberikan apa yang pelanggan kita cari, user kita cari, dan memaksimalkan apa yang kita bisa. Boleh di next. Di sini ada dari keamanan. Karena dengan adanya data pengguna, situs ini bakal bisa menjadi rentan terhadap serangan seperti hacking, DDoS, ya, yang bisa merusak kepercayaan mereka. Jadi ya kita pun juga mulai merancang, ini sedikit rumit soal keamanan. Jadi ya setelah dicari solusi-solusinya, mungkin bisa menerapkan enkripsi SSL untuk melindungi data pengguna, terus gunakan autentikasi 2 faktor untuk akses akun, terus lakukan pembaruan keamanan secara rutin, dan gunakan firewall serta perangkat lunak anti malware untuk melindungi situs dari serangan. Di sini kemungkinan dan impact-nya tinggi ya. Boleh di next. Oke, itu tadi dari saya. Sekarang dilanjutkan oleh Kholik Akbar. Oke, terima kasih Fatir. Di sini ya kita mempunyai anggaran. Yang pertama ada plugin berbayar, yaitu UI UX. Kita memakai Figma dengan kuantitas 2 bulan dengan biaya 1,3 juta. Adapun pengembangan kita menggunakan front-end, yaitu CSS, HTML, Java. Untuk back-end SQL. Untuk front-end kita membutuhkan waktu 4 bulan dan back-end 2 bulan. Kita juga mempunyai quality assistant yang menggunakan pengujian website dan bugging. Itu 1 bulan saja. Dan ada juga maintenance 4 bulan untuk sistemnya kita pelihara. Menghasilkan total harga menjadi 4.600.000. Nextnya ada tenaga ahli. Yang satu ada manajer proyek, nyusun rencana proyek dari awal sampai 6 bulan dengan biaya 30 juta. Adapun sistem analis berfungsi untuk menganalisa sistem yang dikembangkan dalam proyek web selama 2 bulan saja dengan biaya sebesar 11 juta. Adapun programmer mengembangkan serta membentuk perangkat-perangkat sistem pada proyek web yaitu 2-6 bulan dengan biaya 22 juta. Adapun database yaitu menyusun dan merangkai data-data yang berhubungan dalam pengembangan proyek website. Itu dia dari 2 bulan sampai ke 6 bulan dengan biaya total 12 juta. Adapun desain UI UX mendesain dan mengatur tampilan visual pada proyek website selama 2 bulan dengan biaya 8 juta. Dan terakhir ada tenaga penunjang yaitu sekretaris, mengatur segala urusan administratif dan data-data yang berhubungan dengan proyek. Dengan 3 bulan memakan biaya sebesar 8 juta rupiah. Adapun operator komputer yang menjadi admin dan operator saat uji coba proyek website dari awal sampai 6 bulan dengan biaya sebesar 10 juta rupiah. Adapun tenaga administratif untuk mengurus dari awal sampai 6 bulan dengan biaya sebesar 11 juta. Adapun biaya darurat dibutuhkan ketika ada biaya tambahan yang diperlukan dari awal sampai akhir dengan biaya 10 juta rupiah. Nah, terima kasih sebelumnya rekan-rekan sekalian telah mempresentasikan tentang bagian-bagian dari materi Whatspon ini, yaitu tentang diagram UML tadi, yang kedua anggarannya, dan yang ketiga tentang biaya pengembangan, biaya manajemen, terus integrasi API-nya, pengembangan untuk fitur antarmukanya, dan pengembangan untuk sistem keamanannya. Gitu. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian presentasi dari kami tentang pembuatan website Whatspon, informasi seputar gadget. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.